من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, terutama Ustadz, Buya, ulama kita yang kita hormati, Bapak Tengku Zulkarnain, dan seluruh peserta webinar pada senja atau malam hari ini. Jadi saya ingin mengajak Anda sebentar untuk menoleh ke belakang, ya, ketika ada dua tokoh sama-sama Yahudi, sama-sama di Jerman, namanya Karl Marx dan Friedrich Engels. Ya. Dua-duanya filosof, pemikir, ya. Satunya ahli ekonomi, satunya ahli sosiologi. Ya. Kemudian dua orang ini berpindah ke London, ya, ke Inggris. Ya. Lantas Karl Marx ini, ya, itu memang sejak awal sudah melihat bahwa kapitalisme itu menyebabkan musibah kemanusiaan. Bagaimana kaum buruh yang belakangan disebut kaum proletar itu kemudian nasibnya luar biasa, bahkan dianggap lebih buruk dari budak. Kalau budak itu walaupun nasibnya berat, tapi ada jaminan dia masih hidup, ya, sekalipun terhina, tapi ada tanggung jawab dari tuan budak itu untuk menghidupi para budak mereka itu. Tapi kalau kaum pekerja itu, kalau kemudian dalam perkembangan kapitalisme itu harus terlempar menjadi penganggur, tidak ada jaminan, ya, sehingga terjadi semacam eksploitasi kemanusiaan yang menyebabkan Karl Marx itu mencoba mencari sebab musabab, ya, mengapa terjadi suasana seperti itu. Nah, kemudian bertahun-tahun bahkan, ya, Karl Marx itu bersemayam atau bersembunyi, ya, di Museum of London, ya. Di situ dia siang malam mencari sebab musabab dari pikiran dia, ya, mengapa terjadi eksploitasi itu, ya. Dan dia menemukan kelemahan-kelemahan, ya, lantas dia menciptakan sebuah counter, ya, dari kapitalisme dinamakan sosialisme. Ya. Nah, kalau mau tahu kegigihan Karl Marx ini, dia kadang-kadang sudah 2 hari nggak makan, nggak minum, ya, sehingga Eleanor Marx, istrinya itu kadang-kadang sampai meyakinkan jangan sampai lupa makan, ya, lupa tidur, ya. Tapi itulah saya kira memang dia luar biasa, ya, sehingga sampai sekarang kadang-kadang masih terdengar, ya, bahkan masih diikuti oleh banyak negara. Ya. Nah, teman sekalian, tahun 1847 itu dua orang ini itu dua orang ini merumuskan sebuah manifesto komunis, ya. Jadi namanya Manifest der Kommunistischen Partei, ya, atau Communist Manifesto dalam bahasa Inggris, atau kita manifesto komunis, ya. Nah, ini ada berpuluh-puluh halaman gitu. Dan kemudian summary-nya itu sudah diedarkan kemana-mana. Gitu. Dan di dalam summary itu ada tantangan, ada ajakan workers of all countries unite. Ya. Jadi semua pekerja di semua muka bumi adalah bersatu menumbangkan apa? Menumbangkan lapisan borjuasi kapitalis, ya, supaya kemudian setelah borjuasi itu tersisih hancur, kemudian muncul namanya itu dictatorship of the proletariat, ya. Jadi ada kediktatoran membela kaum pekerja, kaum proletar gitu. Dan ini kemudian mengalami berbagai edisi, tapi singkat kata, saudara sekalian,
dari manifesto komunis yang cukup panjang itu tidak ada petunjuk bagaimana cara mengalahkan borjuasi, bagaimana cara menekuk kaum kapitalis, tidak ada. Ya. Nah, sumbangan terbesar Lenin, ya, sehingga jadi Leninisme, sumbangan besar Lenin itu adalah menunjukkan bahwa kaum Marxis, ya, kalau kamu hanya bicara doang, katakanlah ya, hanya bicara berteori dan lain-lain, tapi tanpa ada alat untuk menyatukan kekuatan proletariat itu, mana mungkin bisa merubah sejarah. Maka Partai Komunis itu adalah gagasan orisinal dari Lenin, ya, sehingga digabungkanlah Marxisme-Leninisme. Ya. Yang tahun 17 Lenin ini melakukan kudeta dalam waktu yang sangat singkat, 17 Oktober tahun 1917. Ya. Kemudian lahirlah ya pemerintahan komunisme yang mula-mula itu dikuasai oleh Tsarisme atau dinasti Tsar. Ya. Beberapa Nicholas I, II, dan sebagainya. Saudara sekalian, saya kebetulan ya, agak sedikit memahami masalah-masalah ini. Ya. Bahkan saya mungkin orang Indonesia satu-satunya yang pernah berceramah di Duma, ya, yaitu parlemennya Rusia. Ya. Saya tidak ingin bangga-bangga itu tidak, tapi maksud saya bahwa saya kalau bicara komunisme itu sedikit banyak agak paham lah. Ya. Jadi waktu itu saya berbicara di Duma, tema saya adalah mengapa saya tidak suka kepada Amerika. Ya. Kemudian dalam tempo berapa menit, ya mungkin nggak sampai 10 menit karena dibagi-bagi bicara di Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain-lain. Kemudian timbul tanya jawab. Ya. Nah kemudian setelah itu penutupannya di Istana Kremlin. Lagi-lagi ya saya dapat kehormatan masuk Istana Kremlin itu. Tapi poin saya adalah ya bahwa memang komunisme itu masih amat sangat hangat, amat sangat relevan ya buat orang-orang Rusia itu. Bahkan sekarang ada kebangkitan kembali Marxisme-Leninisme itu ya. Sekalian, tapi saya kemudian juga mengatakan kepada pengundang saya dalam bahasa Inggris, sangat bisa bahasa Rusia, walaupun Anda mengundang saya karena saya anti politik Amerika, saya nggak berarti saya pro Anda gitu, karena saya punya falsafah yang lebih unggul menurut saya, ya, yaitu Pancasila. Gitu. Dan sekalian, nah karena itu saya akan mengatakan di sini bahwa kalau sekarang umat Islam, ya, hampir semua tanpa kecuali, itu sangat waspada kepada kebangkitan komunisme. Memang komunisme itu sekarang diberi angin oleh rezim sekarang ini. Ya, anginnya kencang sekali. Ya, lewat rencana undang-undang HIP, ya, Ideologi Pancasila itu, memang itu jelas sekali sesuatu langkah yang ujung-ujungnya itu akan membangkitkan PKI, menggambarkan komunisme di Indonesia ini. Mengapa kemudian umat Islam itu betul-betul serempak seias kata hampir dari semua kekuatan umat Islam itu emoh kepada HIP itu karena sadar bahwa berdasarkan pengalaman umat Islam, berdasarkan bacaan sejarahnya, bacaan Qur'annya, ya, kemudian proyeksi ke depan, ya, maka betul-betul bahwa komunisme itu memang sedang akan dibangkitkan oleh para PKI malam yang ada di sekitar istana, yang ada di DPR, yang ada di berbagai lembaga negara dan berbagai mesin birokrasi. Lalu saudara sekalian, karena itu saya ingin menyampaikan di sini ya bahwa bagi orang yang mengikuti perkembangan komunisme internasional, itu oknum-oknum rezim sekarang ini itu sedang menipu kita terang-terangan. Ya. Kira-kira kalau diformulasikan, ini oknum-oknum pro komunisme itu, ya pro PKI kan mengatakan, mengapa kita ribut dengan PKI? Enggak ada lagi PKI, sudah jadi hantu.
Mengapa kita masih takut sama Marxisme-Leninisme? Marxisme itu nggak ada lagi yang ikut, nggak ada lagi di negara ini, tidak ada sama sekali, sudah kuno, sudah jadi barang masa lalu. Mengapa kita takut? Ya. Nah, buat para oknum-oknum PKI malam ini, ya, saya ingin mengatakan bahwa mereka itu seolah buta, ya, karena sekarang ini, ya, itu komunisme masih sangat sehat, sangat kuat, ya. Jadi sekarang, ya, para komunis malam yang berupaya meyakinkan masyarakat bahwa komunisme sudah jadi bagian sejarah masa lalu, zaman sekarang ini tidak ada lagi, itu diketawakan orang yang mengikuti perkembangan. Ya. Zaman sekarang ini internet terbuka bagi semua orang tanpa kecuali, ya, maka kita tahu, ya, bahwa paling tidak itu ada 5 negara yang 2 berkekuatan nuklir, yaitu China, ya, Korea Utara, Vietnam, Kamboja, ya, kemudian tentu juga Korea Utara, ya, Rusia, ya, Rusia. Ya. Nah, sekalian, jadi saya ingin mengatakan di sini, ya, dulu Mao Zedong atau Mao Zedong itu punya ideologi, ya, namanya Maoisme, yang dipaksakan masuk ke konstitusi Republik Rakyat Cina itu. Ya. Nah, ini tidak kalah hebat, ya. Xi Jinping ini juga punya Xi Jinpingisme, ada 14 butir ideologi itu yang dimasukkan ke konstitusi, dan di sana jelas sekali, ya. Tolong ini para oknum-oknum yang menipu rakyat, ya. Cobalah dibaca bahwa 14 butir Xi Jinpingisme yang masuk konstitusi Cina itu mengatakan bahwa Cina tetap berpegang teguh pada Marxisme-Leninisme. Maaf, pada komunisme, strip Marxisme, strip Leninisme. Ya. Walaupun dikasih embel-embel sesuai dengan ciri-ciri khas atau karakteristik Cina. Ya. Kalau kita buka konstitusi Korea Utara pun juga mengatakan Korea Utara berpegang teguh pada komunisme, Marxisme-Leninisme, ya. Dan juga Vietnam, ya, dan lain-lainnya. Jadi saya sekalian, ini luar biasa kebodohan publik yang dipertontonkan oleh oknum-oknum rezim yang ada sekarang ini, ya. Dan mereka mengatakan ya komunis tidak berbahaya lagi dan lain-lain gitu. Nah, sekarang saya ingin membacakan, ya, data-data otentik, ya, bahwa ada seorang namanya David Setter, ini masuk dalam Wall Street Journal belum lama ini, ya. Dia menulis sebuah artikel yang sangat otoritatif, ya. Dia mengatakan bahwa selama tahun 1917 ketika Bolshevik ambil alih Rusia itu, ya, menjadi Uni Soviet, ya, sampai 2017, saya 100 tahun, ya, itu ada 100 juta manusia yang dibunuh dengan tangan-tangan komunis di berbagai negara itu. Ya. Lebih terinci lagi adalah temuan yang cukup otentik dari seorang guru besar yang mengajar di Universitas Indiana, Universitas Yale, dan Hawaii, ya, bernama Rudolf Joseph Rummel. Ya. Dia ini beberapa puluh tahun kegiatan akademiknya itu diabdikan untuk mempelajari dunia komunisme, dan dia menyuguhkan temuannya itu, ya, bahwa lokasinya Kamboja, RRC, Polandia, Korea Utara, Vietnam, juga Uni Soviet dengan tahun-tahun dari 75 sampai 87, ya, yang terbunuh itu memang melampaui 100 juta, ya. Bahkan Pol Pot, tokoh komunis bengis yang menguasai Kamboja selama 75-79 itu memenggal dengan kapak 2 juta rakyat Kamboja. Ya. Mengapa dengan kapak? Karena peluru dianggap terlalu mahal, jadi dipenggali, ya, lebih dari seperempat, ya, 25% dari rakyat Kamboja yang cuma 7,8 juta itu. Ya. Terus sekalian, jadi ini kita tidak main-main, ya. Jadi mengapa orang yang paham
dengan sejarah komunisme, ya, baik PKI maupun di luar negeri, itu memang ini bahaya buat kita bersama. Ya. Jadi kalau kemudian teman-teman di DPR ya itu enak saja ya mensahkan RUU HIP itu ya, bahkan sekarang ketika diberondong oleh umat Islam mengatakan ya ditundalah ya, diganti undang-undang PIP dan lain-lain. Ini sesuatu akal-akalan yang tidak boleh kita biarkan ya. Jadi saya sambil memperingatkan ya, sekaligus mengimbau ya, menghimbau atau mengimbau ya. Jadi mengajak saudara sekalian itu bahwa rezim sekarang ini itu jelas sekali membuka angin kencang sekali untuk kebangkitan komunisme ya. Mereka melakukan kebohongan publik ya yang luar biasa, seolah-olah tidak ada lagi komunisme di muka bumi ini, tidak ada lagi Marxisme-Leninisme, tidak ada lagi ya. Nah jadi ini saudara-saudaraku, saya prihatin sekali gitu. Dan kemudian bagaimana cara sekarang ini untuk menghentikan ya supaya gagasan rancangan yang saya dipikir sudah sangat sistematik ya oleh beberapa DPR, anggota DPR terutama partai besar ya yang kemudian geleng angguk dengan istana ya. Ini bukan perkara mudah karena sudah sekalian ya di belakangnya itu yang memang tidak gampang ya. Jadi belakangnya itu ada sebuah kekuatan Dajjal, kekuatan Jalut, ya, kekuatan yang amat sangat destruktif buat demokrasi dan agama, ya, yang itu ikut intervensi, ya, ke dalam negara kita itu, ya, negara kita ini, ya. Kemudian saya tunjuk saja intervensi itu adalah PKC, Partai Komunis Cina, gitu. Kemudian saudara sekalian, ini bisa dilihat di media sosial maupun media cetak beberapa kali ya, bahwa sudah beberapa kali rombongan sebuah partai besar di negeri ini ya, namanya PDIP itu berbalas saling kunjung ya ke markas besar Partai Komunis Cina. Ya. Jadi ini kan sesuatu yang indikatif ya. Bahkan ya, beberapa ulama vokal ya itu difasilitasi oleh pemerintah, dikirim ke Beijing untuk juga ketemu dengan tokoh-tokoh PKC di markas besar Partai Komunis Cina. Ya. Sehingga saya ketika mendengar beberapa ulama itu yang dikirim, saya tidak telan mentah-mentah, harus tabayun, maka saya datangi beberapa atau satu dari beberapa ulama itu. Ya. Saya tanya Ustadz, apakah betul Anda dari Beijing? Iya Pak Amin. Ya. Apakah betul Anda ke markas besar PKC? Iya Pak Amin. Man ana, man ana, man ana.